bahas keseimbangan ekonomi dan kesehatan khususnya di DKI Jakarta. Dan kami masih terhubung dengan epidemiolog Universitas Indonesia Pandu Riono serta sudah ada Ketua Kadin DKI Jakarta Diana Dewi yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. Baik, kita lanjutkan kembali dan saya ingin mengucapkan selamat bergabung untuk Bu Diana. Apa kabar, Bu? Alhamdulillah, baik Mbak Ellen. Iya baik, mungkin saya akan ke Pak Pandu dulu ya Bu. Nah ini saat ini kan progres penurunan kasus di DKI Jakarta sudah cukup baik ya Pak, meski angka kasus secara nasional ini masih tinggi. Menurut Anda apakah ini juga masih harus diwaspadai dalam artian berarti Jakarta itu belum bisa dikatakan sepenuhnya aman nih dari penyebaran? Ya, Jakarta memang salah satu contoh wilayah yang betul-betul konsisten dalam mengendalikan pandemi. Jadi testingnya sangat tinggi dan juga isolasi dan juga tracingnya bagus. Kedua, cakupan vaksinasinya cukup tinggi di DKI dan targetnya akan meluas bukan hanya penduduk DKI tapi meluas pada penduduk yang beraktivitas di DKI. Jadi apakah penduduk dari luar Jabodetabek, pokoknya siapapun yang beraktivitas di DKI harus sudah divaksinasi dan dibantu oleh pelayanan vaksinasi di DKI. Ketiga adalah yang paling susah adalah kita tetap mendorong supaya masyarakat mematuhi protokol kesehatan 3M ini. Jadi karena itu kuncinya juga di sana. Jadi mobilisasi dan mengedukasi masyarakat penting. Dan kita lihat positivity rate-nya menurun, ya kan, kemudian kasus konfirmasinya juga menurun dan angka reproduksinya sudah di bawah 1, tapi masih mengalami kesulitan untuk turun terus nih, karena aktivitas masyarakat sudah mulai meningkat dan pembukaan kegiatan ekonomi sudah mulai dibuka dengan tentu dengan catatan dengan penggunaan aplikasi Peduli dan Lindungi. Harapannya mendorong masyarakat yang beraktivitas itu betul-betul adalah masyarakat yang aman, yaitu sudah divaksinasi dan dalam status COVID-nya negatif. Sehingga kita bisa mempertahankan terus status levelnya menjadi 3 atau mungkin bisa turun menjadi 2. Tetapi itu bukan berarti rendah risikonya, malah risikonya sangat tinggi karena seringkali dalam penurunan pengetatan itu seringkali masyarakat juga lupa gitu. Padahal kita harus meningkatkan kewaspadaan. Dengan adanya Delta ini mudah sekali melonjak kalau terjadi tadi testingnya berkurang atau masyarakat tidak mematuhi protokol 3M. Ini yang menurut saya harus dijaga oleh kita semua supaya momen yang sangat penting ini tetap menjadi penting dan menjadi stabil, karena dengan demikian maka semua kegiatan masyarakat lebih yakin, lebih tidak seperti ketidakpastian yang dikhawatirkan kan nanti ada lonjakan lagi, ada pengetatan lagi, itu sangat merugikan bagi kita semua termasuk pelaku ekonomi. Baik, intinya tetap ada kewaspadaan juga ya Pak Pandu. Nah ini menarik kalau Iya, dari dan pandangan semuanya. pelaku usaha terkait dengan hal ini, bagaimana Bu Diana melihat nih kondisi ekonomi dan bisnis di Jakarta saat ini di masa penurunan level PPKM? Apakah memang sudah kelihatan dengan adanya aktivitas masyarakat ini bahwa ekonomi sudah bisa dikatakan ini mulai bergeliat, Bu? Ya Mbak, kalau kita ketahui bersama bahwa kondisi ini harus tetap diwaspadai. Tentunya teman-teman menyambut baik dengan adanya level yang diturunkan, tetapi kita juga selalu mewaspadai ini dan teman-teman ini harus tetap melaksanakan prokes yang memang kita harus jaga. Karena kalau tidak, ya tentunya untuk pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan bersama itu tidak akan terlaksana. Jadi saat ini memang walaupun kita menyambut baik ini, tetapi kita tetap menjalankan prokes, kemudian juga beberapa teman juga kebetulan pada saat tahun 2021 mulai bangkit perekonomian, ternyata di Juni sudah harus turun kembali. Jadi saat ini pun teman-teman yang
melakukan operasional kembali belum ada sepenuhnya, Mbak. Itu yang saat ini teman-teman rasakan. Baik, memang seperti apa langkah pengusaha dalam memulihkan bisnisnya di masa pelonggaran maupun juga selama PPKM ini? Dan menurut Anda di tengah tekanan yang terjadi, apakah bantuan pemerintah ini sudah efektif dalam menyelamatkan sektor usaha? Contohnya seperti pariwisata dan perhotelan ya Bu, yang juga cukup terbebani nih selama masa PPKM ini. Ya, kalau kita merasakan relaksasi dari pemerintah yang sudah diberikan memang sudah cukup efektif. Tetapi masih ada beberapa pengusaha yang merasakan bahwa ini adalah tamparan yang cukup berat buat kita dan memprihatinkan buat kita. Di mana pada saat tahun 2020 begitu kita merasa bahwa tidak bisa untuk bangkit kembali, tetapi karena ada relaksasi-relaksasi yang diberikan oleh pemerintah cukup tepat, kemudian tahun 2021 dimulai pada Januari. Nah, itu mulai ada beberapa yang memang cash flow yang kemarin terganggu itu mulai ada relaksasi dan mereka mulai operasional. Nah, karena tiba-tiba di Juni awal sampai dengan kemarin Agustus kondisinya tidak terprediksi oleh kita semua. Nah, ini yang mengakibatkan teman-teman yang berteriak itu menjadi sekarang lebih banyak lagi karena cash flow yang mereka asumsikan bisa membangkitkan pertumbuhan dari bisnisnya ternyata bukan malah terbantu tetapi malah anjlok di awal kita mau semester kedua. Ini yang terjadi, Mbak. Ya, jadi itu tantangannya ya. Nah, Pak Pandu, menurut Anda idealnya dengan kegiatan usaha yang memang ingin dilakukan nih secara bertahap, melihat tingkat vaksinasi tertinggi yang juga dicapai oleh Jakarta. Ini seperti apa Anda melihatnya? Apakah sudah cukup ideal? Berarti aktivitas usaha bisa dimulai secara bertahap? Ya, belum ideal. Jadi masih belum ideal karena kalau kita melihat cakupan vaksinasi itu tinggi hanya pada penduduk Jakarta kan. Kita ingin semua orang yang beraktivitas di Jakarta, baik bukan penduduk Jakarta, itu harus sudah divaksinasi. Jadi ini butuh bantuan nih, butuh bantuan dari teman-teman swasta, teman-teman yang masyarakat lain, supaya mengejar cakupan vaksinasi yang jauh lebih tinggi. Karena kalau hanya penduduk Jakarta, itu kalau nanti sudah dibuka, itu jumlah penduduk yang beraktivitas di Jakarta bisa 2 kali atau bisa bahkan 3 kali penduduk yang resmi yang terdaftar di Jakarta. Ini yang menyulitkan, karena Jakarta itu kota terbuka, di mana kehidupan ekonominya sangat tumbuh pesat kalau begitu dilonggarkan, tetapi juga meningkatkan risiko kalau ada penularan itu cepat sekali melonjak, dan itu merugikan kita bersama. Karena itu tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah DKI, tapi pihak-pihak yang lain harus menjaga momentum ini, dan kerja kerasnya masih harus dilanjutkan. Jadi kalau Pak Luhut bilang jangan merasa confidence dulu. Kita harus meningkatkan kewaspadaan dan juga menjaga supaya testing, pelacakan, isolasinya tetap tinggi, dan yang paling penting adalah mengedukasi masyarakat tadi, saling mengingatkan dan saling mendorong supaya paling tidak melakukan menjaga perilaku 3M, itu yang sangat penting. Dengan 3 kombinasi tadi, 3M dan kemudian juga melakukan pemerintah DKI punya tanggung jawab testing, pelacakan, isolasi, dan meningkatkan cakupan vaksinasi, maka kita bisa berusaha menekan lonjakan tadi. Kita kan harus menekan, mempertahankan, jangan AB. Kalau AB itu kayak kemarin terjadi peningkatan yang luar biasa, kemudian itu terjadi karena juga adanya varian baru. Jadi dengan adanya varian baru ini kita tidak bisa memandang remeh. Dan yang kita khawatirkan nanti kalau ada muncul varian yang lain. Dan varian yang lain itu kita bisa cegah kalau kita betul-betul bisa mengendalikan pandemi secara konsisten.
Baik, yang cukup menarik juga apa yang disampaikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini terkait tingkat vaksinasi di Jakarta memang tinggi, tapi di wilayah sekitar ini katanya baru mencapai 15-20%. Anda melihat apakah ini juga Betul. akan berpengaruh dalam pengendalian pandemi di ibu kota ini? Iya, sangat berpengaruh. Kan tadi saya bilang penduduk Jakarta kan aglomerasi ya. Jadi Mm-mm. yang beraktivitas di Jakarta itu sebagian besar adalah penduduk yang di luar di Jakarta, Jabodetabek istilahnya. Nah, jadi pendekatan penanganan pandeminya harus bukan berdasarkan wilayah administratif, tapi berdasarkan wilayah kehidupan di mana masyarakat beraktivitas dan bertempat tinggal yang saling tiap hari melakukan mobilisasi. Jadi setiap hari itu terjadi mobilisasi dari wilayah Jabodetabek ke Jakarta tiap pagi, tiap sore, dan itu yang harus diwaspadai. Karena tanpa vaksinasi di Jakarta tinggi, mungkin 100% sudah tercapai. Kalau di luar Jakarta masih rendah, nah itu menyulitkan karena mereka akan beraktivitas di DKI. Makanya pelayanan vaksinasi walaupun sudah tinggi di DKI tidak boleh berhenti karena dia harus membantu, pemerintah DKI harus membantu penduduk yang beraktivitas di Jakarta walaupun bukan penduduk ber-KTP di Jakarta. Itu penting dan juga Mm-mm. mendorong teman-teman di Jabodetabek supaya juga melakukan hal yang sama agar secara serempak wilayah aglomerasi ini bisa cakupan vaksinnya sama tingginya. Dengan demikian kita akan merasa lebih confidence, lebih aman kalau semuanya dalam satuan gerak yang sama. Baik, itu satu hal terkait pemerataan dari tingkat vaksinasi itu sendiri di berbagai wilayah sekitar DKI Jakarta ya. Lalu ke Bu Diana ini, Bu Diana seperti apa Anda melihat di tengah penurunan PPKM level 4 ini, bagaimana caranya agar menghindari agar tidak kembali terjadi lonjakan COVID-19 lagi jika nanti di masa reopening ekonomi terutama terkait dengan aturan WFO 100% yang juga nanti akan mulai diberlakukan oleh pemerintah pusat? Ya, kita harapkan kepada semua teman-teman pelaku usaha harus tetap melakukan prokes seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Pandu bahwa kita jangan terlalu euforia. Nah, ini kami melakukannya adalah salah satunya pada saat sebelum PPKM level itu diturunkan, kita sudah memberikan masukan kepada pemerintah bahwa kami sanggup untuk melakukan kegiatan operasional dengan ada syarat-syarat yang memang syarat-syarat itu adalah kami yang menentukan, di mana kami harus melakukan prokes, kemudian kita juga semua pekerja yang memang sudah divaksin boleh melakukan kegiatan operasionalnya. Nah, ini salah satunya. Jadi saya berharap sekali kepada semua teman-teman untuk bagaimana tetap menjaga kondisi ini, bahkan terus meningkatkan protokol kesehatan agar herd immunity ini tetap terjaga. Dan salah satunya adalah selain daripada kita juga melakukan program vaksin gotong royong, kita juga membantu untuk program-program pemerintah, baik itu dari Kadin DKI maupun Kadin-Kadin daerah dan Kadin Indonesia. Dengan kita mempunyai moto bahwa memerangi pandemi ini. Kemudian juga kami atas inisiasi dari Pak Gubernur, di mana warga negara semua berhak untuk mendapatkan vaksinasi. Tetapi ada warga negara yang kita tidak boleh kesampingkan adalah warga negara asing yang tinggal di negara kita. Sedangkan untuk program pemerintah itu tidak mungkin bisa dilakukan oleh vaksinasi dari program pemerintah. Nah, kita Kadin DKI menjadi sentra vaksin untuk ekspatriat. Dan begitu besar sekali animo dari teman-teman perusahaan-perusahaan yang mempunyai pekerjanya ekspatriat. Mereka yang mendaftarkan, kemudian mereka yang melakukan subsidi untuk kontribusinya kepada Kadin untuk melaksanakan itu. Jadi tetap warga negara tersebut atau pekerja tersebut mendapatkan vaksin secara gratis. Baik. Cuma perusahaan-perusahaan anggota Kadin yang melakukannya. Itu Mbak.
Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Diana Dewi selaku Ketua Kadin DKI Jakarta dan juga Bapak Pandu Riono selaku epidemiolog Universitas Indonesia sudah berbincang banyak di CNBC Indonesia pada hari ini. Untuk informasi dan berita terkait, klik link di deskripsi dan jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store. Dan pastinya jangan lupa subscribe ya.